Masa hanya mengucapkan selamat Natal aja imanmu jadi berubah? Kok tipis sekali imanmu? Rumusan Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam konteks Allah Tritunggal yang esa sudah muncul pada zaman para rasul. Ketika mereka ibadah, salamnya apa? 2 Korintus pasal 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Ya, kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus. Artinya apa? Ini bukan ciptaan gereja. Gereja hanya melanjutkan, gereja hanya menerus sampaikan tanpa putus dari Yesus, murid-muridnya, murid dari muridnya, dan seterusnya sampai gereja modern. Kenapa ada istilah Tritunggal? Ya karena itu nama dari sebuah refleksi apostolik tentang pengajaran Yesus dan para rasulnya. Sekalipun judulnya kemudian, tapi isinya sejak awal memang sudah begitu. Ya, bahkan bukan hanya Tritunggal itu diungkapkan dalam perayaan-perayaan gerejawi, dalam ibadah-ibadah gereja, dalam nyanyian-nyanyian gereja. Mulai dari zaman dulu, Doksa Patri Keto Yu Keto Agiu Pnefmati, kemuliaan bagi Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sekarang pun begitu, hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Catat, ketiga yang esa. Esa artinya satu. Jadi Allah itu satu, ya. Tapi kalau saudara baca kenapa di Indonesia orang tidak mau sekedar mengucapkan selamat Natal. Karena salah paham tadi. Kami tidak boleh mengucapkan selamat Pak, jangan tersinggung ya. Enggak, kita enggak gampang tersinggung. Kamu enggak mengucapkan juga enggak apa-apa. Tapi masalahnya diklarifikasi dulu. Kenapa tidak boleh mengucapkan? Karena orang Kristen Tuhannya 3, saya tahu. Itu tuduhan. Tapi mestinya dikonfirmasi dulu ke orang Kristen. Itu sudah pernah ada fatwanya. Hukumnya haram untuk datang pada perayaan Natal. Enggak apa-apa, wong itu urusannya dia. Tapi kan namanya sopan santun sosial. Kami enggak boleh mengucapkan selamat Natal Pak. Juga enggak apa-apa. Alasannya apa? Alasannya kan Natal itu perayaan Yesus yang adalah Tuhan. Lah kami hanya mengaku Yesus jadi nabi. Ya enggak apa-apa kalau kamu mengaku Yesus Tuhan, kan kamu sudah Kristen. Enggak masalah, itu saling hormat menghormati. Tapi kalau saya disuruh mengucapkan selamat Waisak, mau saya. Karena kegembiraan saudara saya umat Buddha, kegembiraan saya juga. Namun ketika saya mengucapkan selamat Waisak, selamat hari lahirnya Buddha, agama saya tidak berubah. Juru selamat saya tidak ganti Siddhartha Gautama. Ya kan? Masa hanya mengucapkan selamat Natal aja imanmu jadi berubah? Kok tipis sekali imanmu? Saya disuruh mengucapkan selamat hari Galungan atau Idul Fitri, saya ucapkan, itu sopan santun sosial. Kita ini manusia yang saling mengenal satu sama lain. Tapi bagi kami Pak, itu bukan sekedar ucapan tapi doa. Ya, tapi tempatnya di mana? Sama Pak, misalnya syahadat. Syahadat itu kan hanya ucapan Pak, tapi itu doa. Jadi kalau Bapak mau nggak mengucapkan syahadat? Apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bapak berani? Berani.
Saya ngajar Islamologi, saya ngajar perbandingan agama, dan saya mengajar pada mahasiswa saya. Saudara-saudara, setiap agama itu punya kredo, punya pengakuan iman. Orang Yahudi punya pengakuan iman. Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Itu kalau Yahudi dari Spanyol, ya Sephardim, Yahudi Timur. Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Dengarkanlah wahai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Itu sema atau syahadat Yahudi. Kalau syahadatnya Islam, bunyinya begini. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bagi yang percaya. Wong saya sekedar menirukan. Kalau saya menirukan di kelas kan bukan berarti saya masuk Islam. Kecuali kalau saya menirukan di masjid. Jadi itu di mana tempatnya kamu mengatakan Yesus Tuhan. Kalau hatimu tidak mempercayai, kamu tetap Islam, kamu tetap Hindu. Kenapa bangsa ini langit kebangsaannya semakin menyempit? Dulu saya waktu masih SMP ya, disuruh dalam pelajaran bahasa Indonesia, Amir Hamzah itu penerjemah Bhagavad Gita, seorang Muslim. Penerjemah Bhagavad Gita itu kitabnya Hindu, ya, yang sering dikutip Bung Karno itu. Karmani wadika rasti mapale sukadacana. Orang India itu. Berjuanglah, berjuanglah tanpa menghitung untung ruginya bagimu. Bung Karno itu founding father kita. Bacaannya bukan sekedar Al-Quran. Dia membaca Bhagavad Gita, bahkan dia hafal Injil Yohanes pasal 1 dalam bahasa Belanda. Inilah yang namanya toleransi. Bukan toleransi takut sekali hanya mengucapkan selamat atas orang lain. Saya sampaikan saudara-saudara, kalau saya mengucapkan bukan berarti saya mengimani. Ya, misalnya contohnya, ada teman kita mau nikah atau nikah, kita datang ke perayaannya. Selamat menempuh hidup baru ya mas. Oh terima kasih. Istrinya nggak jadi istri saya kok. Dia tetap. Maka kalau kita mengatakan selamat Waisak, bukan berarti juru selamat kita ganti. Wong begitu aja kok sulit saudara-saudara. Tapi ya enggak apa-apa lah. Orang Kristen itu harus sabar. Tapi sabar yang menjelaskan. Bukan sabar diam-diam saja. Sabar yang mengedukasi. Tapi kalau saya ngamuk-ngamuk, orangnya kan pergi. Makanya daripada ngamuk-ngamuk, daripada debat-debat, mari kita minum kopi. Katakanlah dengan secangkir kopi. Pasti selesai. Itulah wilayah dialog. Amin saudara-saudara. Lalu Tritunggal. Itu dihayati, dibayar harganya oleh para martir dari gereja sejak awal. Murid-murid Yesus berani mati demi membela imannya, mempertanggungjawab imannya, bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Muridnya para rasul, saya berikan contoh satu saja. Karena ini terkenal sekali dalam buku Voice of Martyr yang terbit beberapa tahun yang lalu. Tapi buku itu sumbernya catatan dari abad kedua. Kira-kira ditulis tahun 170-an. Seorang muridnya Rasul Yohanes yang bernama Polikarpus dari Smyrna. Smyrna itu salah satu dari 7 jemaat di Asia Kecil. Polikarpus ini pada zamannya dipaksa orang-orang Kristen untuk mendewakan, menyembah kaisar. Dan kaisar menggelari dirinya Dominus et Deus, Tuhan dan Allah. Kenapa kaisar disebut Tuhan? Karena segala otoritas ada padanya. Kenapa kaisar disebut dengan Deus atau Allah? Karena dia harus menuntut penyembahan kepada rakyatnya. Polikarpus ditangkap ketika dia berdoa di rumahnya. Lalu dia katakan perwira yang nangkep Polikarpus ini, karena Polikarpus dianggap tidak mau menyembah kaisar. Bapak, saya sebetulnya kalau melihat dirimu ini kasihan. Sudah umur 83 tahun.
muridnya Yohanes itu. Apa sulitnya kerjasama dengan kami? Saya enggak tega kalau kamu harus disiksa. Apa sulitnya membakar dupa di depan kaisar dan memujanya, wahai kaisar, engkau Dominus, engkau Deus, engkau Tuhan, engkau Allah. Dia hanya diam saja, diam 1000 bahasa. Sampai di depan tempat kayu-kayu yang ditumpuk untuk membakar dirinya kalau dia tidak mau menyangkal imannya. Hai orang tua, kamu sangkal Yesusmu itu dan kamu akan diberi hidup oleh kaisar. Baru dia bicara, 86 tahun saya mengikuti dia dan dia tidak pernah sekalipun mengecewakan aku. Dia pilih mati syahid ketimbang menyangkal imannya. Dan ketika Polikarpus di dalam api, ketika tubuhnya dibakar, dia mengucapkan himne untuk mulah Bapa Surgawi, segala kemuliaan bersama-sama dengan Imam Surgawi yang kekal, Yesus Kristus Putramu dan Roh Kudusmu sekarang dan sepanjang segala masa. Dia memuja Allah Tritunggal dengan membayar harga, yaitu dia mati demi imannya. Inilah yang menyuburkan gereja sepanjang segala abad. Maka ketika gereja harus menghadapi ajaran sesat, maka diadakanlah konsili. Itulah konsili Nikea. Jadi konsili itu bukan menuhankan Yesus, mengangkat Yesus jadi Tuhan tahun 325, tidak. Tapi itu meneguhkan ajaran dari abad ke abad, dari awal sejarah kekristenan sampai munculnya bidat Arius yang menyangkal ketuhanan dan keilahian Yesus Kristus. Kenapa orang menyangkal? Karena salah paham dan berpaham salah, karena mainnya kurang jauh. Satu contoh misalnya, kenapa Yesus disebut anak Allah? Bukankah Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan? Kristen jangan tersinggung. Memang betul Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak setiap kata anak artinya harus beranak. Satu contoh, anak kunci. Siapa mamanya kunci? Anak tangga. Ya, bapaknya tangga punya istri siapa? Ibu tangga. Tidak. Ya kan? Anak sekolahan. Apakah gedung sekolah itu punya istri? Hanya orang-orang yang mainnya kurang jauh yang menafsirkan anak harus berarti beranak. Pernah dalam sejarah gereja. Tapi ini bukan sejarah gereja barat, sejarah gereja timur. Di Baghdad tahun 722 Masehi. Seorang 781 Masehi, Itu selama 2 hari berturut-turut seorang yang bernama Timotius Al-Awal, Timotius pertama. Dia pemimpin gereja di Baghdad, di Irak. Dia bersahabat dengan khalifahnya, rajanya yang bernama Khalifah Al-Mahdi. Suatu saat dalam sebuah percakapan antar seorang sahabat, wahai Timotius, tidak sepantasnya orang terpelajar sepertimu mengucapkan sesuatu tentang Allah secara tidak pantas. Man huwa ya malik mahabatullah, siapakah dia wahai raja kekasih Allah? Bukankah engkau yang berkata bahwa Allah telah mengambil Maryam menjadi istrinya dan melahirkan Yesus? Naujubillah, tidak pernah aku punya pandangan seperti itu, wahai raja. Lalu apa makna Yesus disebut anak Allah? Yesus disebut putra Allah. Uminu bi Yesu al-Masih huwa kalimatullah. Saya percaya bahwa Yesus Kristus dia adalah firman Allah. Kama maktub fil kitabil muqaddas, seperti yang tertulis dalam Alkitab, fil badi'il kanal kalimah wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah. Pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kami percaya bahwa Isa itu adalah kalimatullah. Seperti yang tertulis dalam Alkitab.
Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Walakin laisa bimakna Allahu walada jasadan. Tapi tidak dalam makna Allah itu beranak secara fisik. Lalu apa maknanya? Kalimatullahul lati wulida minal ab. Firman Allah itu lahir dari Bapa. Ilahan secara ilahi. Bigoiri jasad, tanpa fisik, tanpa jasad. Biduni Aku percaya bahwa firman Allah itu lahir dari Bapa secara ilahi, tanpa jasad, tanpa fisik, tanpa seorang ibu. Lahir dari Bapa. Ada enggak orang lahir dari Bapa? Enggak ada, semua lahir dari ibu. Enggak ada lahir dari Bapa. Maka kelahiran ini kiasan. Kiasan yang artinya firman Allah yang keluar dari Allah untuk menyatakan siapa Allah. Itulah artinya anak Allah. Bukan Allah itu beranak secara fisik dan membutuhkan seorang istri. Dan kemudian dengan lantang mengatakan kalau Allah itu punya anak, siapa bidannya? Tidak ada orang Kristen yang seprimitif itu, saudaraku. Itu kata kiasan. Lahir dari Bapa itu artinya pernyataan diri Allah. Tanpa jasad, tanpa ibu. Karena Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan secara fisik. Lalu wal kalimatu sara jasadan, dan firman itu telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Firman yang menjadi manusia itu wulida min lahir dari seorang ibu. Jasadan, secara jasad. Biduni ab, tanpa seorang bapak. Artinya apa? Yesus lahir dari bunda perawan. Bukan dari benih laki-laki. Bukan anaknya Yusuf. Tapi anak yang dilahirkan itu dari Roh Kudus. Bagaimana aku bisa punya anak sementara aku tidak bersuami atau belum bersuami? Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sehingga anak itu akan disebut kudus. Anak Allah, bukan anaknya Yusuf. Inilah maknanya anak Allah. Lalu dalam konteks Tritunggal seringkali orang salah paham. Pertama, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu tiga dalam apa? Satu dalam apa? Lalu dipahami bahasa kita sekarang. Satu hakikat dalam tiga pribadi. Itu betul. Tapi pribadi di sini bukan pribadi manusia yang terpisah satu sama lain. Pribadi itu bahasa apa sih? Bahasa Indonesia. Asalnya dari bahasa apa? Coba Anda kan tidak pernah mikir terlalu jelimet kan? Kata pribadi, coba Anda cari kamus di Sanskerta. Kata pribadi itu dari kata Prabu dan Di. Prabu itu artinya yang berkuasa. Prabu itu bahasa Sanskerta. Di itu adalah self, diri sendiri. Yang berkuasa atas diri sendiri. Jadi artinya pribadi itu yang otonom, berdiri sendiri. Makanya diterjemahkan dalam bahasa Latin persona. Cuma bahasa Yunani itu bahasa yang lebih kaya dalam perbendaraan kata-kata metafisik dibalik yang fisik yang kelihatan. Tapi bahasa Latin itu bahasa hukum, bahasa yang saklek, bahasa yang mengandung lex stricta, tidak memiliki tafsiran yang berbeda-beda. Tapi kalau untuk mengungkapkan misteri Allah, kadang-kadang bahasanya kurang lengkap. Lalu ketika diterjemahkan, terpaksa diterjemahkan una substantia. Satu substance, satu substansi, satu being, ya, satu keberadaan. Tres personae. Persona itu artinya pribadi. Tapi pribadi Pak Yongki, pribadi Pak Bambang, pribadi Pak Alek, itu tiga yang terpisah. Ini tidak cocok untuk Tritunggal. Padahal Allah itu seperti tubuh, jiwa, dan roh satu adanya.
seperti matahari, kita lihat dari sinarnya, kita rasakan dari panasnya, itu tetap satu. Tapi kalau pribadinya Pak Alek, Pak Yongki, Pak Bambang itu terpisah. Maka oleh penulis Latin yang namanya Tertullianus pada abad ketiga terpaksa ditambahkan penjelas. Frasa penjelas itu diskresi non separati, distingsi non divisi. Bisa dibeda-bedakan, tidak bisa dipisahkan. Masing-masing punya keunikan, tetapi tak terbagi. Hanya sayangnya ketika kita mengajar tentang iman Kristen yang mendalam-mendalam begini dihindari, lalu langsung dikatakan satu hakikat tiga pribadi. Tritunggal itu dalam makna satu, yaitu keabadian. Tritunggal dalam hakikat Allah. Seperti Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu manusia, pikiran manusia, dan roh manusia. Itu ibarat tidak sepenuhnya sama. Lalu saya tanya, kenapa firman itu harus Allah, Pak? Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Apa mungkin firman itu bukan Allah? Lalu saya tanya, lebih dulu mana? Allah atau firman Allah? Bingung. Lebih dulu Allah, Pak, kata saksi Yehova. Yakin? Yakin, Pak, lebih dulu Allah. Kamu pikir 2 kali, 3 kali. Bener enggak? Firman dengan Allah itu lebih dulu Allah. Iya, Pak, yakin? Yakin, oke. Berarti ada waktu di mana Allah ada, pernah tidak ada firman. Karena firmannya belum ada. Jadi maksudnya, Pak? Lah iya, makanya duluan mana? Duluan Allah atau firman Allah? Duluan firman kalau begitu. Firmannya siapa? Ya firmannya Allah. Berarti sama-sama kekal. Tidak mungkin Allah pernah ada tanpa firmannya. Jadi ketika firman itu adalah Allah, tidak merujuk pada kemanusiaan sang firman yang datang ke dunia. Tapi Yesus sebagai the word of God, yang in the beginning was the word, yang sejak kekal, yang sejak semula bersama dengan Allah. Jadi Yesus sebagai firman. Orang Yahudi bingung, umurmu belum sampai 50 tahun. Ya kan? Ketika Yesus mengatakan, Abraham melihat hariku. Dengan apa kamu menyamakan dirimu? Abraham sudah mati. Masa Abraham melihat harimu? Umurmu belum sampai 50 tahun. Bagaimana kamu bisa mengatakan seperti itu? Lalu apa kata Yesus? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Sudah ada sebagai apa? Sebagai firman Allah. Makanya jangan bertanya lagi, Pak, kalau keselamatan hanya ada di dalam Yesus, saya mau tanya, sebelum Yesus ada, bagaimana manusia yang hidup sebelum Yesus ada? Terus saya tanya, kapan Yesus pernah tidak ada? Yesus selalu ada, karena dia alfa dan omega, yang awal, yang akhir, tidak pernah ada waktu, dia tidak eksis, dia selalu ada. Namun bukan dalam keadaannya sebagai manusia yang dilahirkan Bunda Maria, tapi dalam keadaannya, dalam praeksistensinya sebagai firman Allah yang kekal, yang oleh firman itu Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Pertanyaan kedua, lebih dulu mana? Allah atau roh Allah? Kalau dijawab sama tadi, lebih dulu Allah, Pak, berarti Allah pernah ada, namun belum ada rohnya. Apakah dia pernah almarhum? Karena Roh Kudus itu sumber hidup dalam diri Allah. Kalau ditanyakan pertanyaan tadi yang sama dan jawabannya lebih dulu Roh Kudus. Rohnya siapa? Makanya disebut Roh Kudusnya. Nya di sini menunjuk kepada sang wujud, sang eksisten, yaitu Allah yang disebut Bapa. Jadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiganya adalah satu. Kalau gitu kenapa Allah kok mati? Di mana ada kata Allah mati? Tidak ada. Dilihat aja enggak bisa kok mati. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Apalagi mati, dilihat aja enggak bisa. Lah Yesus kan Allah.
Yang mati itu kemanusiaan yang dikenakan oleh Sang Sabda ketika hadir di dunia. Maka 1 Petrus pasal 3 ayat 18, dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Tapi kenapa waktu memberitakan tentang perjamuan kudus, dengan demikian kata Rasul Paulus, kamu memberitakan kematian Tuhan. Nah di sini kan Tuhan mati. Tuhan tidak mati, yang mati kemanusiaan yang dikenakan oleh Kristus, yang gelarnya Tuhan. Karena Tuhan itu jabatan. Kalau saya katakan, dialah orang yang pertama membawa berita tentang kematian Presiden Soekarno. Yang mati Soekarnonya, presiden nggak bisa mati, presiden itu gelar. Presidennya diganti Pak Harto. Dialah orang yang memberitakan kematian Presiden kedua Republik Indonesia, yaitu dokternya Soeharto. Yang mati Soehartonya, presidennya diganti Habibie. Iya kan? Jadi kematian Tuhan di sini fungsinya. Ini jabatan Lord. Kalau Lord Charles mati misalnya, sekarang belum mati, jangan didoakan mati. Ya, misalnya Lord Charles, yang mati Charlesnya, Lord tidak mati. Lordnya bisa diwariskan. Itu sekedar perbandingan sederhana. Maka iman Kristen tidak pernah mengatakan Allah itu mati. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan lewat forum yang utama ini bisa membedakan antara Tritunggal dalam keabadian, Tritunggal dalam hakikat Allah, dengan Tritunggal dalam karya Allah. Tritunggal dalam karya Allah ketika pembaptisan. Yesus dibaptis di sungai Yordan. Ya kan? Taruh di sungai, selamkan di sungai. Roh Kudus dalam bentuk burung merpati. Dan suara Allah di surga, engkaulah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Kan ada 3 yang terpisah Pak. Jadi Bapak jangan ngarang-ngarang loh. Yang ngarang siapa? Yang terpisah ini coba dihitung satu-satu lagi. Dipikir satu-satu. Yang diselamkan ke dalam air itu kemanusiaan Yesus atau Yesus sebagai firman Allah yang adalah Allah. Kemanusiaannya. Ya toh? Yesus kan firman menjadi manusia. Ketika dalam keadaan manusia dibaptis di sungai Yordan. Itu satu. Berarti yang terpisah, yang tampak terpisah dengan Allah, itu wujud kemanusiaan Yesus, bukan firman Allah. Contohnya, saya menulis surat, ini surat ini, misalnya ini surat saya sampaikan, kirim ke Indonesia. Ini dokumen apa? Di sini ada kesaksian saya. Oh ini kesaksian, oh ini Pak Bambang. Jadi Pak Bambang seperti ini ya. Ini kan bisa mewakili kehadiran saya, karena saya tidak ada di Indonesia. Bisa kan? Pikiran saya yang tertuang di sini mencerminkan siapa saya. Kalau kertasnya terbakar, apakah pikiran saya ikut terbakar? Buku ini menjelmakan pikiran saya. Yang terpisah dengan saya ini wujud bukunya. Tapi yang satu dengan saya, pikiran saya tetap satu dengan diri saya. Ketika firman Allah menjadi manusia, kemanusiaannya disalib. Tapi yang satu dengan Allah, Yesus sebagai firman Allah yang kekal. Kedua, Roh Kudus dalam bentuk burung merpati. Tadi saya sampaikan, dalam bentuk, bukan Roh Kudus itu adalah burung merpati. Kalau Roh Kudus burung merpati, ada Roh Kudus goreng. Iya kan? Jadi ini namanya teofani Roh Kudus, bukan hakikatnya Roh Kudus. Karena Roh Kudus muncul dalam bentuk lidah-lidah api. Bapa di surga dengan suaranya meneguhkan, engkaulah anak yang kukasihi. Segala kemuliaan bagi Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang dan senantiasa, serta sepanjang segala masa. Amin.